Keputihan, gimana cara ngatasinnya? Halo, saya Bidan Kiki. Halo, saya dengan bidan Rizka. Halo, saya dengan Bidan Sylvia. Halo, saya dengan Bidan Salwa. Halo, aku bidan Hapni. Halo guys, kalian pernah nggak sih mengalami keluar cairan dari organ kewanitaan kalian? Ada yang biasanya cairan kewanitaan itu ada yang warna putih, bening, abu-abu. Apakah itu termasuk normal? Mari kita bahas. Nah, jadi keluar cairan dari alat kewanitaan kalian itu adalah keputihan. Keputihan itu terbagi menjadi dua loh teman-teman. Ada yang normal, ada juga yang abnormal. Kalau di sini normal itu ciri-cirinya yang pertama keluar cairan berwarna bening, tidak berbau, tidak menimbulkan rasa gatal ataupun. Sedangkan keputihan yang abnormal ditandai dengan rasa gatal, nyeri, bau, warnanya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang abu-abu, bahkan ada yang disertai dengan darah. Kira-kira apa sih penyebabnya? Mari kita bahas. Teman-teman, di sini pada tahu terkait dengan apa sih penyebab keputihan itu? Terus bagaimana cara nanganinnya? Kalau gitu, mari kita bahas secara sama-sama. Jadi teman-teman, penyebab dari keputihan adalah disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Terus apa sih teh beda internal dengan eksternal? Jadi faktor internal itu disebabkan oleh adanya keasaman dari pH vagina atau pH alat kelamin. Nah, untuk pH vagina ini atau alat kelamin itu memang biasa terjadi teman-teman, dan itu termasuk normal. Karena pH vagina ini atau alat kemaluan kita itu memang mengandung asam yang memang terjadi pada setiap wanita saat sebelum menstruasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami keputihan saat sebelum menstruasi ataupun sesudah menstruasi, itu termasuk normal. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu apa sih teh? Untuk faktor eksternal itu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya teman-teman yang suka jarang merawat atau membersihkan organ genitalia atau organ kewanitaan. Nah, ketika kita jarang membersihkan atau merawat, ini dapat menyebabkan beberapa hal. Salah satunya menumbuhkan jamur-jamur atau mikroorganisme yang menyebabkan rasa gatal, terus juga mungkin nyeri, ataupun mungkin bahkan bisa bau. Nah, nama jamur yang dapat menyebabkan keputihan ini namanya Candida albicans. Nah, Candida albicans ini salah satunya dapat menyebabkan keputihan abnormal tersebut yang bisa menyebabkan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, teman-teman, dari faktor-faktor tersebut, teman-teman bisa mengetahui nih, apa ya kira-kira kalau misalkan keputihan sebelum menstruasi itu termasuk normal karena dari pH asam vagina. Kalau misalkan dari faktor eksternal, teman-teman mengalami seperti bau, gatal, ataupun hal lainnya yang disebabkan oleh bakteri Candida albicans. Nah, teman-teman jadi bisa kan membedakan apa itu bedanya terkait dengan keputihan normal dan keputihan tidak normal. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa keputihan yang normal, bagaimana keputihan yang tidak normal, terus penyebabnya apa, sekarang kita perlu tahu gimana sih cara penanganannya. Nah, untuk penanganannya, untuk keputihan itu bisa dengan cara menjaga kebersihan area genitalia atau area kewanitaan, dengan cara jaga personal hygiene-nya, dengan cara cebok yang benar dari arah depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, serta menggunakan jenis pakaian dalam yang tidak ketat sehingga tidak menimbulkan keringat. Dan juga kalian setelah cebok itu usahakan untuk menggunakan tisu atau lap agar area bawah itu kering. Selanjutnya itu penanganannya bisa menggunakan daun sirih. Terus gimana sih teh untuk daun sirih? Kok bisa kandungannya untuk menyembuhkan keputihan? Nah, kalau kayak gitu, yuk kita ke cara selanjutnya. Nah, sudah dijelaskan kan bahwa keputihan yang kita alami itu bisa diatasi dengan rebusan daun sirih. Tapi teman-teman pada tahu gak sih kenapa daun sirih itu bisa mengatasi keputihan? Mari kita bahas selanjutnya ya. Nah, jadi menurut jurnal yang diterbitkan pada tahun 2024 membahas bahwa daun sirih itu punya kandungan eugenol sebagai anti jamur yang bisa membasmi jamur Candida albicans, penyebab keputihan yang biasa kita alami. Selain itu, daun sirih juga punya kandungan polifenol
dan flavonoid sebagai antibakteri. Nah, gimana sih cara pembuatan rebusan daun sirih itu? Wah, gimana ya cara buatnya? Pasti teman-teman penasaran. Untuk mengatasi keputihan yang normal, dapat merebus 3 hingga 5 daun sirih merah dengan cara dibasuhkan ke area intim, digunakan selama 2 kali sehari dalam 7 hari berturut-turut, dengan suhu rebusan yaitu 98 derajat. Dan jika teman-teman sudah merasa tidak ada keluhan, sebelum 7 hari dapat di-stop penggunaannya. Akan tetapi, jika teman-teman tidak ada perubahan setelah membasuh area intim selama 7 hari, dapat dikonsulkan ke dokter. Perlu diingat teman-teman semuanya, apabila teman-teman merasa tidak cocok menggunakan rebusan daun sirih merah, muncul keputihan makin parah, panas, iritasi, dapat menghentikan penggunaan daun sirih merah. Semoga membantu. Sampai jumpa teman-teman semuanya.